kemarin, Ati Riwayati atau akrab disapa dengan Po Ati ini genap merayakan ulang tahunnya ke-50. Di ulang tahun emasnya ini, Po Ati berbusana layaknya putri. Dan hebatnya lagi, perayaannya pun layaknya perjamuan istana. Acara diawali dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Seluruh lapisan kalangan tumpah ruah di acara ini. Pemandangan ini menandakan Po Ati adalah sosok yang dicintai banyak orang. Dari pejabat seperti Agung Gumelar, artis Tiga Zaman Titik Puspa. Gus Nandar. Nah, untuk lebih lengkapnya kita saksikan penuturan Epi berikut ini. Epi Kusnandar pasti terkaget-kaget melihat Hadiah Ningsih atau Dian menuntut pertanggungjawabannya sebagai suami lewat layar kaca. Sosok sederhana yang namanya kian melambung berkat akting apiknya dalam sinetron komedi Kejar Kusnadi ini juga dituntut ketegasan sikapnya oleh Dian. Apakah mau menceraikannya atau memperbaiki rumah tangga mereka? Dian juga menuding Epi telah menelantarkan dirinya sebagai istri hampir selama 2,5 tahun ini. Saya mungkin gini, oh mungkin dia sudah tidak pernah menganggap saya ini istri gitu. Jadi saya pun ya sudahlah gitu. Tapi kan menurut hukum tidak begitu juga ya. Harus seseorang yang menikah itu harus ada penyelesaian kalau toh akhirnya bukan jodoh gitu ya. Ada kontak, eh, pas ninggalin itu saya selalu nelpon, gimana, di mana, pulang enggak. Lama-lama saya kan kesel, udah sakit gini-gini. Ya sekarang ini saya belajar untuk melupakan gitu. Ini udah istilahnya sekarang ini udah basi gitu ya. Saya udah tidak mengingatnya begitu banyak gitu. Walaupun ya sedikit-sedikit masih di batin ini ada, tapi saya nggak begitu dipikirin. Saya anggap ini udahlah lewat gitu aja. Makanya saya bikin bingung itu ya, karena tidak pernah ada, "Udah deh Dian, Epi mau cerai aja." Nggak ada. "Udah deh Dian, Epi mau terusin aja di sini." Nggak ada, apa maksudnya? Jadi kalau saya bilang tuh, "Maksud lo apa?" Sekalipun Dian seperti setengah bercanda, pasti bukan berarti Dian menganggap persoalannya dengan Epi hanyalah main-main belaka. Epi juga tak mau main-main menanggapi tudingan Dian. Epi yang ditemui awak Gospot di lokasi syuting terkesan sangat berhati-hati menanggapi pemberitaan miring tentang dirinya. Kalau saya membenarkan, saya bakal cerita panjang. Kalau saya menyangkal, akan panjang juga ceritanya. Jadi lebih baik nggak usah ada berita seperti ini. Epi tidak mengiyakan namun juga tak menyangkal segala fakta yang dibeberkan Dian lewat media massa. Sepertinya Epi tak mau berbagi cerita tentang rumah tangganya kepada publik. Itu hak Epi. Namun masalahnya Dian sudah terlalu banyak membongkar dosa-dosa Epi kepada publik. Tanpa bantahan dari Epi, semua perkataan Dian bisa dianggap benar oleh publik. Saya Epi sukses ya, saya senang. Saya tidak menghancurkan. Enggak. Saya punya kisah, saya punya cerita yang tidak baik untuk diceritakan. Saya kasihan sama pemirsa, sama ibu-ibu, sama ibu-ibu muda, sama yang tadinya naksir sama saya jadi enggak gara-gara berita itu. Mungkin juga itu ya, saya rela kehilangan 3 perempuan dan akan datang 4 perempuan. Saya rela kehilangan yang itu gara-gara berita ini. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa nih. Kalau ngomong kebenaran, kebenaran bagi saya, tapi kebenaran bagi yang lain. I guess now it's time that you came back. Pemirsa, Ati Riwayati atau yang lebih dikenal dengan nama Po Ati pada hari Selasa kemarin merayakan hari ulang tahunnya yang ke-50 tahun. Nah, untuk merayakan hari ulang tahun emasnya itu, Po Ati menggelar sebuah pesta secara besar-besaran pemirsa. Dan ia juga mengundang artis dari berbagai generasi dan juga para pejabat dan para politikus. Nah pemirsa, dari para tamu undangan yang hadir, radar awak Gospot langsung menangkap 2 pasangan pengantin baru, yaitu Once dan Ima dan juga Andre Taulani dengan Erin. Nah kayaknya seru nih pemirsa, kita berbincang-bincang dengan mereka seputar pengalaman berumah tangga. Namun ada baiknya kita mengucapkan selamat ulang tahun terlebih dahulu kepada Mpok Ati. Ini dia beritanya.
Kemarin, Ati Riwayati atau akrab disapa dengan Po Ati ini genap merayakan ulang tahunnya ke-50. Di ulang tahun emasnya ini, Po Ati berbusana layaknya putri. Dan hebatnya lagi, perayaannya pun layaknya perjamuan istana. Acara diawali dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Seluruh lapisan kalangan tumpah ruah di acara ini. Pemandangan ini menandakan Po Ati adalah sosok yang dicintai banyak orang. Dari pejabat seperti Agung Gumelar, artis Tiga Zaman Titiek Puspa, seabrek artis ternama berkumpul di sini. Tak terkecuali si jago masak Rudy Hoirudin. Bahkan Ussy Sulistyawati yang belakangan ini enggan dipublikasikan tampak hadir. Reza yang suka menyepi pun ikut memeriahkan suasana bersama Gatot Brajamusti. Artis yang tak pernah muncul seperti Rahayu Effendi pun ikut merayakan. Hebatnya para pengacara kondang seperti Hotman Paris dan Elsa Sharif pun saling berdansa. Tak hanya itu, Cut Memey dengan riangnya berdansa juga, seolah mereka menanggalkan semua masalah mereka dan membaur dengan kebahagiaan ini. Waduh, nggak bisa dibayangin kebahagiaan, barangkali seumur hidup baru ini pertama kali kebahagiaan yang, aduh, udah nggak bisa dirangkai pakai kata-kata deh. Tuhan aja yang tahu deh bahagia mah hari ini kayak apa, Allahu Akbar deh. Kalau boleh jujur, semua teman-teman, kalau boleh jujur juga 1 sen pun emak nggak ngeluarin duit, semua teman-teman. 50 artinya yang pasti udah tua. Udah tua, udah harus siap-siap. Siap-siap. Ya, sebentar lagi pulang. Jadi kemana ya Allah, tolong kemana lagi manusia pulang ya ke alam barzah dong ya. Kebahagiaan juga dirasakan oleh pasangan muda Elfonda Mekel dan Ima. Sebagai pengantin baru yang sedang mesra-mesranya ini, mereka mulai mengenali kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ima paling jengkel dengan kebiasaan buruk Once yang kerap lupa menutup pintu. Meski keduanya tersenyum renyah, dalam hati mereka menyimpan rindu akan hadirnya momongan. Enggak, ya kita kan berdoa aja dan bersabar, menunggu lah. Menunggu waktu dari Tuhan. Ya. Kalau Tuhan kasih anak berarti dia memang percaya sama kita. Sudah percaya dan kita memang sudah pantas untuk mendapatkan anak. Dalam ruangan saya itu sering sekali lupa tutup pintu. Sering sekali, dan saya memang kayaknya kurang betah gitu kalau dalam ruangan yang pintunya tertutup gitu ya. Jadi saya mesti membiasakan diri benar-benar menutup pintu rapat-rapat. Karena di rumah kami tuh kucing banyak banget gitu. Banyak banget kucing. Ada berapa ya? Kalau tidak tutup, kucing-kucing itu menyerbu kamar dan ya kencing di sembarang tempat. Ulang tahun Po Ati ini menularkan semangat baru bagi pasangan Andre Taulani dan Erin. Keduanya masih baru mengenyam mahligai rumah tangga. Meski Erin masih mahasiswa, Andre dengan sabar mengayominya. Dia lebih mandiri sekarang. Beda banget waktu sama pacaran dulu. Kalau pacaran dulu dia memang anak manja juga, anak kecil. Terus kadang-kadang gue juga mikir bisa nggak ntar kalau udah berumah tangga nih ngurus gue terutama. Tapi ternyata bisa. Kita tuh lagi repot sekarang karena lagi persiapan mau pindahan rumah ya. Rumah kita alhamdulillah baru aja direnovasi, baru selesai. Jadi kita lagi persiapan untuk pindahan-pindahan. Selain itu ya setelah menikah kehidupannya biasa aja, terus tapi malah lebih asik. Manis di awal pernikahan, manis pula sampai akhir hayat. Pemirsa, 2 artis ibu kota itu Marcella Zalianty dan Shanty rupanya sedang getol-getolnya akting. Kalau Marcella sedang mengasah kemampuannya berakting dalam sebuah pertunjukan teater, sementara Shanty mengaku dirinya ketagihan akting semenjak main dalam film Detik Terakhir. Nah pemirsa, apakah Marcella memang sengaja membenamkan dirinya dalam kegiatan aktingnya tersebut karena sedang menjomblo? Kalau begitu lain halnya dengan Shanty dong, karena kabarnya dia kan sudah tunangan sama Dimas Djadiningrat. Benar nggak sih pemirsa? Untuk lebih lengkapnya kita saksikan liputannya berikut ini. Sudah cukup lama kita tidak melihat Marcella Zalianty bergandengan mesra dengan seorang pria. Sepertinya Marcella pun tidak mempedulikan hal itu. Kesendiriannya itu ia siasati dengan memperdalam seni peran yang telah berjasa besar melambungkan nama Marcella. Aktris terbaik versi Festival Film Indonesia 2005 ini tengah giat berlatih untuk tampil dalam sebuah pertunjukan teater.
Aku lagi yang paling dekat, aku mau pentas teater judulnya Freaking Crazy You. Itu tanggal 29 Maret sampai tanggal 1 April pentasnya. Itu aku jadi penyiar radio, ini teater tentang bercerita tentang generation gap sama seseorang yang memperjuangkan idealismenya program acaranya di radio tersebut.